Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Unknown Origin. Film ini mengisahkan bagaimana seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang cukup unik. Karena semua kasus pembunuhannya sangat berkaitan dengan komik-komik superhero. Seperti karakter Marvel dan DC, untuk menemukan semua petunjuknya bahkan sang detektif membutuhkan bantuan dari seorang pecinta komik superhero untuk menemukan semua petunjuknya. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, memperlihatkan seorang polisi bernama Javier sedang menyelamatkan warga sipil dari sebuah gedung yang terbakar. Saat menyelamatkan korban terakhir, sebelumnya Javier sudah diperingatkan untuk menunggu pemadam kebakaran. Namun karena jiwa kepahlawanannya yang tinggi, Javier memberanikan diri masuk untuk menyelamatkan korban. Sayangnya ketika menyelamatkan korban terakhir, Javier meninggal dunia karena tertimbun reruntuhan. Scene berpindah memperlihatkan dua polisi bernama David Valentine dan Cosme yang sedang melakukan penyelidikan di sebuah gedung tua. Setelah proses penyelidikan itu dilakukan, mereka menemukan mayat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan hingga membuat David muntah-muntah. Mereka berdua melanjutkan penyelidikan ke kantor korban dan menemukan biodata serta foto dari mayat tersebut. David mempunyai firasat bahwa mayat itu merupakan korban pembunuhan karena warna kulitnya berbeda dengan foto saat masih hidup. Kemudian untuk memastikan hal tersebut, mereka pergi ke dokter spesialis bedah mayat bernama Dr. Brugger mendiagnosis bahwa ini adalah pembunuhan. Terlihat dari warna kulit yang sengaja diubah oleh pembunuh dengan zat kimia yang terlarang. Dr. Brugger juga menjelaskan bahwa mayat tersebut sering mengkonsumsi zat-zat terlarang dan steroid yang membuat tubuhnya kurus dan kering. Selain zat berbahaya, penyebab kematiannya adalah trakea yang rusak akibat kekerasan fisik. Pada saat yang bersamaan datang seorang perempuan bernama Norma yang mengenakan pakaian cosplay anime. Norma adalah kepala polisi dan pimpinan penyelidikan kasus atas mayat tersebut, sekaligus pimpinan dari David. Tujuannya adalah untuk menyuruh Cosme berhenti melakukan penyelidikan karena ia sudah dalam masa pensiun. Keesokan harinya David Valentine sedang latihan tinju ketika tiba-tiba menerima telepon dari anak buahnya. Mereka memberitahu bahwa telah ditemukan lagi pembunuhan baru yang sadis. Mengetahui hal tersebut, David segera menuju ke TKP. Sesampainya di sana, terlihat seorang mayat yang dibunuh dengan sadis serta berpakaian baju besi dengan semua organ dalam yang terpisah. Terlihat jantungnya dimasukkan ke dalam box es yang dibungkus menggunakan plastik bening. Mayat itu tergeletak di sebuah tandu yang rapi. Hal itu membuat David Valentine mengira bahwa ini merupakan perbuatan dari anak buahnya yang memindahkan mayat dari lokasi aslinya. Namun, anak buahnya menjelaskan bahwa kondisi ini sudah ada pada saat pertama kali ditemukan. Ini merupakan perbuatan pembunuhnya. Pada malam harinya terlihat Cosme bersama anaknya yang bernama George. Perlu diketahui, anaknya merupakan seorang penjual buku komik, termasuk komik superhero. Mereka sedang berbincang dan tanpa sengaja anaknya melihat foto hasil investigasi yang telah diselidiki oleh ayahnya. George melihat foto tersebut dan menjelaskan bahwa itu mirip dengan karakter Hulk pada edisi pertama kali diluncurkan. Keesokan harinya, Cosme sedang melakukan penandatanganan surat pensiunan secara resmi. Namun saat itu, Cosme melihat mading di belakang Norma dan tanpa sengaja ia melihat potongan kertas baru dari kasus pembunuhan terakhir. Di lokasi kejadian, terdapat potongan kertas bertuliskan suspend. Karena rasa penasaran yang tinggi, Cosme kembali lagi ke tempat kejadian. Di sana, Cosme memeriksa kembali semua tempat dan di bawah kasur tempat mayat itu ditemukan. Terdapat kertas yang bertuliskan Origines Secretos, yang artinya asal rahasia. Dan juga kertas bertuliskan Incredible Hulk. Menemukan hal tersebut, ia langsung menelepon anaknya George dan menanyakan judul seri yang keluar pada film pertama. Anaknya kemudian memberitahu bahwa Incredible Hulk terkait dengan rentetan kejadian pembunuhan yang terjadi. Cosme mengira bahwa kejadian-kejadian ini berkaitan dengan cerita tokoh-tokoh komik. Cosme menyuruh anaknya untuk bekerja sama dengan David menyelidiki kasus tersebut.
Keesokan harinya, Cosme menjelaskan kepada David dan Norma bagaimana hubungan antara cerita karakter-karakter di komik superhero dengan kejadian pembunuhan yang terjadi. Cosme menceritakan bahwa pembunuhan pertama persis seperti cerita di Incredible Hulk, dan yang kedua sama persis dengan cerita Iron Man, di mana mayat dilapisi dengan pakaian baja dan jantungnya digantikan dengan mesin. Persis seperti cerita dari Iron Man. Penyelidikan dilanjutkan oleh George dan David. Mereka pergi menuju lokasi pembunuhan kedua. Dalam perjalanan, George menjelaskan bahwa bukti pertama yang ditemukan oleh ayahnya adalah tulisan Origens Secretos, yang menjelaskan asal mula dari semua pahlawan super. George menyatakan bahwa yang dilakukan oleh pembunuh ini sekarang adalah mengulang cerita pembentukan superhero untuk pertama kalinya. Tak lama setelah itu mereka sampai di lokasi kejadian. George menjelaskan bahwa semua barang yang ada merupakan senjata-senjata dari semua pahlawan super yang ada saat ini. Namun, ada satu senjata yang terlihat aneh baginya. Di sebuah papan senjata terkumpul semua senjata dari film Lord of the Ring. Tetapi ada satu kapak yang tidak ada di Lord of the Ring. Mungkinkah kapak itu dibawa ke Dr. Gregory untuk diperiksa sidik jarinya? Namun karena membutuhkan proses waktu yang lama, Dr. Gregory menyuruh mereka untuk menunggu beberapa hari ke depan. Setelah itu mereka berdua pergi ke toko komik. Di sana mereka bertemu dengan Norma yang sedang mengadakan acara cosplay bagi para maniak komik superhero. David yang kesal melihat hal tersebut marah pada Norma. David merasa Norma mempermainkan kasus tersebut karena malah asyik mengadakan acara cosplay. Padahal Norma adalah seorang pimpinan polisi dan pemimpin atas kasus tersebut. Norma yang tidak terima dimaki bawahannya menjelaskan dengan nada tinggi, "Kamu belum banyak jam terbang dalam hal ini. Kamu malah merusak rencana saya." Norma juga menjelaskan kenapa melakukan hal tersebut. Norma mengatakan bahwa acara cosplay merupakan penyamarannya karena menurutnya tersangka adalah seorang mania komik. Oleh karena itu, Norma mengadakan acara tersebut untuk menyelidiki siapa pembunuh sebenarnya. Dia juga mengatakan kepada David dengan berpakaian seperti seorang detektif, "Sekarang kamu telah membuat semuanya kacau." David terdiam mendengar hal tersebut, namun David tidak terima dengan perkataan Norma. David malah melampiaskan emosinya kepada para peserta yang mengenakan kostum komik superhero di luar. Ia berkata, "Aku di sini orang penting yang memiliki pekerjaan. Tidak seperti kalian yang pengangguran dan menjadi sampah di dunia ini." Namun, George tersinggung dan tidak terima dengan hal tersebut. George kemudian memperkenalkan satu persatu dari para pecandu komik dan menunjukkan bahwa semuanya merupakan orang sukses dan kaya raya. Salah satu dari mereka adalah seorang CEO penerbangan di Madrid. George lalu menanyakan mobil apa yang David pakai, sembari menunjukkan mobilnya sendiri. "Jangan meremehkan selalu, Bung," ujarnya. Ketika malam tiba, Norma menemui David di kantornya untuk memberitahukan bahwa pencocokan sidik jari dari kapak yang ditemukan di TKP telah menunjukkan kecocokan dengan seseorang yang bernama George Forok. Mengetahui hal tersebut, David langsung menemui alamat George Forok. Namun Norma mengingatkan untuk menjemput George terlebih dahulu karena George merupakan salah satu yang mungkin bisa membantunya dalam penyelidikan. David dan George pun berangkat ke lokasi tersangka. Ketika di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah gedung yang terbakar. Perjalanan mereka terpaksa harus terhenti. Mereka langsung menuju ke atas untuk mengecek kondisi gedung tersebut. Bersama polisi lainnya yang sudah di TKP, mereka masuk ke dalam dan menemukan seseorang yang dibakar hidup-hidup di dalam kaca. Melihat hal tersebut, mereka langsung bergegas menyelamatkannya. Namun ketika api dipadamkan, korban sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka lagi-lagi menemukan petunjuk yang sama di TKP, yaitu sebuah stiker komik superhero. Hal itu memperkuat dugaan bahwa pembunuh ini adalah seorang penggemar komik. Berdasarkan analisis George, kali ini pembunuh mencoba meniru salah satu pahlawan super bernama Torch dari tokoh komik superhero. Korban di sana merupakan eksperimennya. Setelah kejadian tersebut, mereka membawa korban ke tempat Dr. Brugger untuk didiagnosa. Hasil diagnosanya mengatakan bahwa ternyata korban adalah Jordi Pop, seorang tersangka pembunuhan yang sedang mereka cari. Dr. Brugger menjelaskan bahwa Jordi direbus hidup-hidup sebelum dibakar. Pembunuh ini sedang mencoba mengetahui seberapa lama manusia bisa bertahan pada tingkat panas tertentu dengan pakaian anti panas yang telah diciptakan oleh pembunuh tersebut.
Setelah pakaian anti api itu dibuka, terlihat kulit korban yang melepuh. Scene berganti pada malam harinya di rumah Cosme. Cosme, George, dan David sedang makan bersama. David yang sedang makan tak sengaja melihat salah satu bingkai foto dari keluarga Cosme. Di foto itu terlihat kakak dari George, yaitu Javier, yang mati pada awal scene. Namun ketika membahas Javier, George merasa kesal karena kakaknya itu tidak pernah senang melihatnya yang terus-menerus membaca komik hingga dewasa. Sehingga kakaknya sering mengganggunya, membuli, serta mengolok-ngoloknya. George menjelaskan almarhum Javier yang membuat ayahnya marah karena mendiang anaknya dihina oleh saudaranya sendiri. Tak berselang lama untuk menenangkan suasana, David ikut memberi cerita tentang kehidupannya dan bagaimana dia kehilangan orang tuanya. David menceritakan pengalaman traumatisnya pada tahun 1989 ketika usianya masih 8 tahun. Saat itu dalam perjalanan ia diserang oleh sekelompok perampok. Meskipun berusaha bertindak, David tidak menyadari bahwa salah satu perampok membawa senjata api yang menyebabkan kematian ayahnya. Ibunya juga menjadi korban dalam insiden tersebut, meninggal akibat tembakan perampok. Hingga saat ini, kasus tersebut masih belum terpecahkan. George terkejut mendengar cerita ini. Dia menegaskan bahwa sebagai seorang detektif, David seharusnya telah menyelidiki kasus itu. Namun David menjelaskan bahwa detektif tidak diizinkan mengakses file pribadi. George yang juga hadir mengecam pendapat George. Hal tersebut menyebabkan George harus langsung mengakhiri makan malam dan mengajak David untuk bertemu dengan Norma di kantor. Di sana mereka menelusuri berkas kasus pembunuhan yang melibatkan David Parents. Mereka menemukan hal mengejutkan bahwa pembunuhan yang terjadi saat ini terkait dengan kasus serupa di masa lalu. Bukti yang ditemukan seperti potongan clipping dengan tulisan detektif #33, menguatkan dugaan mereka. George menjelaskan bahwa detektif #33 merujuk pada asal mula cerita Batman yang dimulai dengan pembunuhan Thomas dan Martha Wayne. Mereka dibunuh di depan anak mereka, mirip dengan pengalaman David saat itu. Mendengar hal ini, mereka bingung dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. David menyimpulkan bahwa pembunuhan tersebut mungkin terinspirasi dari kisah-kisah dalam komik. Oleh karena itu, dia memprediksi bahwa pembunuhan berikutnya akan terjadi berdasarkan komik lainnya. Josh menemukan petunjuk yang mengarahkannya kepada David. Mereka mengunjungi seorang penjual komik tua untuk mencari informasi tentang pembeli pertama dari cetakan pertama dari komik detektif #33. Mereka menduga pembeli pertama ini bisa menjadi pembunuh, dan dari situ mereka mendapatkan nama tersangka, Victor Fit. David kemudian memutuskan untuk menemui Victor Fit sendiri setelah menemukan alamatnya. Dia menyelinap ke dalam rumahnya dan menemukan banyak foto komik superhero, bersama dengan sebuah kertas yang bertuliskan detektif #33. Saat David menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan mayat Victor Fit tapi diserang oleh seorang pria bertopeng. Namun Norma tiba tepat waktu dan menembak pria tersebut sebelum menyelamatkan David. Namun saat mereka mendekat, pria misterius tersebut menghantam mereka berdua dengan topeng besinya. Mereka menemukan bahwa tubuh Victor Fit telah diracuni dengan zat polonium-210 yang sangat langka dan mematikan. Meskipun Norma menyarankan agar segera melaporkan temuannya, David memutuskan untuk menunda laporan tersebut untuk menyelidiki lebih lanjut. Kasus ini kemudian harus ditangani oleh agen pemerintah. Selanjutnya, sambil menampilkan berita pembunuhan yang sedang terjadi di TV, David melihat penggunaan yang diambil dari cerita komik yang dia baca. David langsung menuju ke George yang sedang mengadakan pesta dan bertanya padanya tentang prediksi pembunuhan selanjutnya. George menjelaskan bahwa kemungkinan pembunuh akan menarget orang yang dekat dengan David, karena David telah mengganggunya. 1 jam yang lalu, Cosme yang telah pensiun dari investigasi menemukan petunjuk tentang pelaku pembunuhan ini. Namun saat ingin melaporkannya, dia diserang dan disekap. Norma tiba di pesta dan memberitahu George dan David bahwa Cosme telah ditangkap oleh pembunuh. Sementara itu semua tamu pesta tiba-tiba jatuh dan mati karena racun yang dicampur ke minuman mereka. Pembunuh menelpon David, menangkap Cosme dan mengundangnya untuk bertemu di tempat terpencil. David memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Josh memberikan David pakaian kakaknya, membuatnya terlihat seperti pahlawan.
Sementara itu, Cosme disiksa oleh pembunuhnya yang ternyata adalah Dr. Bruguier. Motifnya adalah ketidakpuasan terhadap keadaan negara yang korup dan carut-marut. Dia mengklarifikasi bahwa dia bukan pelaku pembunuhan orang tua David. Namun ketika ia melihat pembunuhan orang tua David, membuatnya berpikir untuk melakukan apa yang dilakukannya sekarang, yaitu tujuannya untuk membuat seorang menjadi pahlawan di negeri ini dengan perasaan balas dendam yang kejam terhadap para penjahat. Dr. Bruguier pun merendam mukanya pada air keras sehingga wajahnya tidak bisa dikenali. Seketika ketika David sampai ke tempatnya, terjadi pertarungan yang sangat sengit antara dokter yang sudah tidak dikenali dan juga David. Di sana perlu diketahui bahwa dokter menggunakan topeng. Akhir pertarungan, David memenangkannya. Ketika membuka topengnya, David terkejut. Kemudian Blackberry mengatakan bahwa penjahat tidak memiliki satupun rasa belas kasihan. Aku tidak akan mati di sini, masih banyak yang seperti aku di luar, ucap. Menimbulkan perasaan balas dendam yang sangat tinggi terhadap David untuk membuatnya memerangi kejahatan di negeri ini, meskipun terus mengorbankan dirinya sendiri dan dokter. Pada hari pertama mereka, Bruguier sengaja terjebak dalam air keras mendidih. Kemudian scene memperlihatkan pemakaman Cosme dan penjelasan tentang motif sebenarnya dari Bruguier. Setelah 3 bulan berlalu, Norma, David, dan George pun mengikuti jejak dokter yang hilang secara misterius dan tak pernah menyerahkan hasil laporan yang dijanjikan. Ketika mereka menyelidikinya, ditemukan satu petunjuk yang mengarah pada rumah David Valentine. Di sana mereka menemukan persembunyian Navarro yang bergulir untuk melakukan kejahatan. Di sana terlihat komputer yang bisa diakses David, mengungkap segala kejahatan di negara tersebut. Kemudian dijelaskan mengapa identitas tanpa rubrik membunuh Victor Fit, karena Victor Fit adalah penjahat sebenarnya yang mengendalikan dunia kejahatan dari dalam. Semua korban pembunuhan yang dilakukan oleh Navarro adalah penjahat di negara tersebut. Tujuan hidup Bruguier adalah menciptakan pahlawan di negara itu, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Scene terakhir, scene memperlihatkan David, George, dan Norma sampai saat ini tidak mengetahui di mana keberadaan Dr. Bruguier. Dan ya, film pun tamat.